ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop. Mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti. Ada aib-aib baru yang disebarkan. Sudahlah, stop di media, stop berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Kita fokus di proses penegakan hukum. Kita fokus di perdamaian. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi terungkap kembali di publik. Begitu loh. Karena apa? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Ferry, saya memegang surat pernyataan loh. Berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Begitu. Jadi sekali lagi, Pak Ferry bercerita kepada saya bahwa Pak Ferry paling depan. Bagaimana dia menjaga keluarganya. Menjaga keutuhan rumah tangganya. Bahkan kasus yang di Bogor pun, Pak Ferry tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Cuman karena isu yang beredar ini terlalu berlebihan menyudutkan Pak Ferry, lalu Pak Ferry berdiskusi dengan saya. Sampai pada akhirnya Pak Ferry bercerita mengenai satu kasus yang ada di Bogor. Dan ternyata ada surat pernyataannya, begitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak berkaitan dengan kasus atau pokok persoalan ini semakin menyebar ke publik. Itu ya, itu yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, saya mendapatkan kiriman video begitu yang dikatakan bahwa Pak Ferry hampir merenggut nyawa dari Ibu V sendiri. Itu menurut saya sudah terlalu berlebihan dong. Sekali lagi kasus ini kan kasus rumah tangga. Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kok mau digiring merenggut nyawa dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak patut untuk diucapkan. Sama halnya Pak Ferry masih menyimpan rahasia atau aib-aib rumah tangganya. Tapi pada saatnya, kalaupun harus terpaksa ya, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun terpaksa, bisa jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi kita akan buka kasus Bogor. Begitu, jadi ayolah kita sama-sama baik-baik, kita sama-sama legowo, kita mencari jalan yang damai, jalan yang baik, untuk kebaikan kedua belah pihak. Kalau begini kan nanti susah, saling membuka. Nanti di sini ternyata punya nih bukti surat pernyataan. Di sana ada video, Kak. Apakah perlu itu juga dibuka? Kan tidak, begitu loh. Tapi kalau nanti pada akhirnya Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Begitu teman-teman. Kasus yang di Bogor itu berkaitan dengan siapa ya, Pak? Nah, itu kan pertanyaan. Saya kan belum mau buka. Saya belum mau menyentuh ke arah sana. Karena informasi ini saya sudah cek kebenarannya, ternyata ada suratnya pernyataan, ada buktinya juga laporannya, begitu loh. Ada surat panggilannya, itu Pak Ferry masih simpan. Makanya sekali lagi janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain, itu loh. Jadi pesan saya adalah, wah ternyata Pak Ferry ini orang yang baik yang mau menyimpan aib rumah tangga itu secara personal, secara private, begitu loh. Makanya kemarin kita heran video yang permintaan maafnya Pak Ferry kok bisa tersebar ya? Siapa yang menyebarkan? Sedangkan dari kita ini kan tidak pernah mengeluarkan apapun, begitu loh. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Pak Ferry, lalu kami berdiskusi, kami bercerita, ternyata adalah satu kasus yang ada di Bogor yang Pak Ferry ceritakan kepada kami tim penasihat hukum. Begitu loh. Cuman kami tidak mau itu menjadi konsumsi publik. Tapi kami belum menentukan nih, karena sekali lagi begini, kalau dalam undang-undang PKDRT itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice. Tapi terkait dengan perkara yang di Bogor itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice, begitu loh. Tapi sekali lagi kami tidak mau membuka dulu itu apa kasusnya. Pada saatnya, jika memang diperlukan, sekali lagi ya, pada saatnya jika memang diperlukan sebagai pembelaan dirinya Pak Ferry akan buka itu. Begitu teman-teman ya. Ini kasusnya masih berlanjut atau sudah selesai, Bang, yang di Bogor itu sendiri? Nah, saya nggak mau jawab itu. Yang penting saat ini ternyata Pak Ferry masih mau memperbaiki dan tidak mau mengumbar aib satu sama lain. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting.
Itu luar biasanya dari Pak Ferry, walaupun dalam keadaan tersudut, Pak Ferry itu masih bagaimana ya baiknya, bagaimana jalan keluarnya, begitu loh. Tetapi Pak Ferry berpesan kepada saya, kalau memang nanti pada saatnya harus dibuka, akan dilakukan oleh Pak Ferry, begitu. Rumah tangga ya Bang ya, berkaitan dengan Ibu V ya Bang? Ya, terjemahkan sendiri dong. Terjemahkan sendiri. Nanti pada akhirnya, kalau ini memang berlarut-larut dan lain-lain, dan Pak Ferry memutuskan untuk membuka, ya kami akan mencoba untuk menjembatani itu, begitu loh. Bang, kalau dari ya, Bang, kalau dari Mas Ferry sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangga atau ingin bercerai sih Bang? Kemarin kan kalau dari pihak Mbak Vena katanya udah kekeh ingin bercerai. Begini, kita berbicara kasus yang berada di Polda Jawa Timur ya, dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, Pak Ferry berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua, kalaupun harus berpisah, sekali lagi, kalaupun tidak bisa dipertahankan, berpisahlah dengan baik-baik, itu aja. Jadi itulah yang disampaikan Pak Ferry kepada saya, kepada kami tim penasihat hukum, untuk bagaimana mencarikan jalan terbaik untuk perdamaian terhadap kasus yang ada di Polda Jawa Timur. Berkaitan dengan gugatan perceraian, Pak Ferry mengatakan, kalaupun harus berpisah, berpisah baik-baik. Di samping tadi Pak Ferry juga bercerita, bahwa Pak Ferry ini mau selama ini mempertahankan atau menjaga keutuhan rumah tangga, berperan sebagai ayah sambung, berperan sebagai suami, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga. Makanya tidak ada satupun aib yang dibuka. Sampai pada akhirnya Pak Ferry bercerita, kalaupun harus terpaksa, Pak Ferry akan menceritakan kasus-kasus yang ada di Bogor itu, kasus yang di Bogor, begitu. Udah ada komunikasi sih sama Mbak Vena, maksudnya kan ada kabar beredar nih dari Vena sendiri mau baikan. Kalau dari Abang sendiri ada komunikasi itu atau ada kabar itu, bagaimana tuh Bang menanggapi itu Bang? Kalaupun itu memang benar, kami menyambut dengan baik dan secara terbuka. Kami mengatakan bahwa tujuan utama kami adalah berdamai. Ya, jadi tolong teman-teman media. Yang pertama, Pak Ferry berpesan, Pak Ferry ingin berdamai secara kekeluargaan terkait dengan kasus yang berada di Polda Jawa Timur. Yang kedua, terkait dengan gugatan perceraian, Pak Ferry mengatakan, kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Ya, kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Sehingga apa? Kalau memang ada komunikasi yang baik, tidak perlu membuka satu aib dengan yang lain. Ya, itulah yang diinginkan Pak Ferry, begitu loh. Jadi tolong juga untuk Ibu V, begitu, ayolah kita stop pemberitaan-pemberitaan yang ada sampai mengatakan bahwa hampir merenggut nyawa dari Ibu V. Lalu kedua, menyebarkan video-video itu mungkin ya menunjukkan di podcast kan begitu. Kemarin kan sempat viral tuh, menunjukkan videonya Pak Ferry yang katanya tanpa air mata itu di podcast, yang mungkin sekarang podcastnya sudah di take down. Ya tolonglah yang seperti itu jangan dilakukan, karena ternyata Pak Ferry tidak melakukan hal yang sama, padahal Pak Ferry juga menyimpan rahasia-rahasia, begitu loh. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan adalah kasus yang berada di Bogor. Begitu teman-teman media.